Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi. Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Daud ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Yahya Zakaria, Assalamualaikum ya Daniel, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi. Bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi, bismillahi masyaallah la yashuku khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yusyriku su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma aftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihah, abwabal sa'adah, abwabal barakah, abwabal jannah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad. Kun salli ala Muhammad. Ahad Zatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'in, Allah. Wallahu bikulli syai'in muhit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat Abasyatu MDNH dimanapun berada panjenengan di seluruh wilayah Nusantara, khusus sahabat Abah Mas Bambang, Mas Reza yang ada di Papua, Mas Darmawan Kalimantan, kemudian juga sahabat-sahabat semua, Pak Tarani, Pak Haji, Arafat ya, Bang Is, sehat semua ya, dan juga sahabat-sahabat Mas Bayu, Mas Budi ya, anak Abah yang ada di Kalimantan, demikian pula sahabat-sahabat Bandung ya. Abah tidak bisa sebutkan lah satu-satu ya. Pak Abu dari Malaka, sehat Pak Abu ya. Kemudian juga Bang Kamal, Kuala Lumpur, Kedah, Fahang ya, daerah Pak Nurdin, mudah-mudahan sehat semua. Mas Budi adalah dari dari daerah Patani Thailand ya. Dan Mas Rudi yang ada di Sydney, Mbak Nuri yang ada di Perth semua, dan sahabat dan jemaah-jemaahnya semua ya. Ibu Siti yang ada di Hong Kong ya, dan juga sahabat-sahabat
yang ada di Taiwan dan juga yang di Kapadosia, yang ada di Turki, ya, yang ada di India, Goa, ya, dan sahabat-sahabat yang ada di Jeddah, Taif, ya, yang di Riyadh, juga sahabat-sahabat di London, ya, sahabat di semualah di Eropa semua. Alhamdulillah wa syukurillah, juga tadi sore abah terima telepon dari satu daerah adalah tidak jauh dari Tokyo, dan juga sahabat dari Hokkaido, siapa namanya itu Ibu Siti, ya, dari Hokkaido. Mudah-mudahan nanti pada waktunya Allah mentakdirkan abah bisa hadir ke Hokkaido, ya. Ini abah sedang mengatur jadwal, ya. Semoga umur masih ada dan bisa berjumpa, ya. Dan juga buat teman-teman Sumatera, Pak Jenal yang di Muara Bungo, ya, di Aceh juga, sahabat Aceh, Medan semua, ya, tadi semua. Intinya semua sahabat yang ada di Nusantara, abah mendoakan panjenengan di bulan Ramadan ini adalah ada limpahan keberkahan, ada luberan, ya, leburan, ya. Semoga semuanya mendapatkan kebahagiaan dan terjadi adalah perubahan, ya. Maka Ramadan banyak mengisahkan hal-hal yang luar biasa, ya. Banyak ahli maksiat yang jadi waliullah di bulan Ramadan, ya sahabat. Karena pada malam hari ini barangkali adalah insya Allah kita akan isi dengan tanya jawab. Abah akan sampaikan satu materi tentang, ya, sebetulnya judul bebas saja, tetapi adalah pembahasannya pada dasarnya kita semua sedang berjalan dari Allah untuk kembali kepada Allah, dan senantiasa kita bisa bahagia bersama Allah. Maka oleh karena itulah sahabat, dari tugas Nabi dan Rasul dari awal dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad SAW, adapun misi yang dibawa adalah selalu adalah wahadai wahidu tauhidan, adalah menyatukan. Maka itulah baginda Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi misi yang dibawa adalah la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang bisa membawa kita kembali pada Allah, itulah kecuali la ilaha illallah, adalah kalimat nafi isbat. Maka di bulan Ramadan ini abah sudah banyak bahas. Sesungguhnya kita semua adalah pelaku safar. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka kita adalah berjalan di bulan Ramadan selama 30 hari ini, adalah kita sudah masuk pada melewati tanggal 20, ya. Maka tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29 adalah bagian tanggal yang sebetulnya adalah kita wajib fahami semuanya, agar kita dalam Ramadan ini, di akhir Ramadan adalah sampai kepada Idul Fitri. Jangan sampai Ramadan hanya dilewat saja, kemudian kita hanya melaksanakan pesta pora Ramadan tetapi tidak bermakna, ya sahabat. Nah, pada malam hari ini sebagai pembuka saja, apa materi yang akan bahas adalah tentang ada orang yang merupakan milik cahaya, ada orang yang merupakan adalah bergantung pada cahaya, dia dimiliki oleh cahaya. Tetapi ada orang yang sudah menjadi pemilik daripada cahaya. Orang yang menjadikan adalah yang berjalan dengan cahaya adalah merupakan makom tawajuh.
Maka segala ibadah yang dilakukannya, muamalah, mukabadah dan lain sebagainya, dan dia sangat bergantung pada cahaya. Dan dia pada saat cahaya pergi maka dia mengalami kesedihan. Tetapi ada orang yang sudah tidak butuh dengan cahaya, sahabat, karena dia sudah menjadi pemilik cahaya. Siapa orang yang menjadi pemilik cahaya adalah dia sudah menjadi milik Allah. Maka segalanya dia sudah ada pada jaminan Allah. Segalanya dia sudah ada pada seolah-olah adalah di alam dunia ini adalah betul-betul adalah kenyataan wujudnya Allah, ya. Maka kalian harus bisa membedakan dua orang ini. Ada orang yang dimiliki cahaya, ada orang yang menjadi pemilik dari cahaya. Jadi kalau dalam bahasa hikam itu ada orang yang ada pada makom tawajuh, adalah mereka yang dimiliki oleh cahaya. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa cahaya. Dia bergantung pada cahaya. Dan dia akan keluar daripada orbit pada saat tiada cahaya. Tapi ada orang yang betul-betul yang disebut dengan makom muwajahah atau makom muwasalah. Orang yang sudah usul pada Allah. Nah, pada malam hari ini kita bicara tentang dua orang ini. Yang satu disebut murid, yang satu disebut murad. Murid adalah orang yang dikuasai oleh cahaya, sementara murad adalah dia pemilik cahaya. Maka jangan aneh pada orang yang sudah menjadi pemilik cahaya, ucapannya, perbuatannya, tindakannya, barangkali juga banyak akan mengagetkan banyak manusia. Karena dia adalah penguasa daripada cahaya. Kenapa dia bisa menjadi penguasa daripada cahaya? Karena dia sudah sampai pada makom usul pada Allah. Dia milik Allah, bukan milik cahaya. Maka pada saat yang menjadi pemilik cahaya, maka itulah yang di dalam hikam adalah ada su'aul basyirah, adalah orang yang dimiliki oleh cahaya. Ada ainul basyirah, adalah orang yang sudah menjadi milik cahaya, yang sudah menjadi pemilik cahaya, sampailah pada hakul basyirah. Sahabat, maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang orang yang bergantung pada cahaya, dimiliki cahaya, dan orang yang menjadi pemilik daripada cahaya. Maka orang yang sudah menjadi pemilik cahaya, maka ilmunya hidup, ya sahabat. Maka segalanya, akalnya hidup, kecerdasannya hidup, ya. Karena dia sudah. Nah, bagaimana kita pada yang disebut dengan murid adalah orang, adalah semuanya sebetulnya adalah murid. Ya, kita tidak ada guru sesungguhnya. Guru itu adalah semuanya hanya muridullah. Semua makhluk ini adalah gurunya hanya Allah sebetulnya. Ini harus dipahami. Maka sesungguhnya orang yang sudah makom muwasalah, makom muwajahah, maka dia adalah sudah dimiliki oleh Allah dan dia sudah ada dalam jaminan Allah yang sering disampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki. Dia sudah diundang oleh Allah. Maka dia hidupnya hanya penuh dengan nikmat, sahabat, karena dia adalah merupakan Allah yang sedang menikmati dirinya lewat orang ini. Adalah orang yang setiap hari adalah dirinya hanya menyaksikan adalah nikmat-nikmat Allah yang datang pada dirinya. Maka dia sudah tidak terpengaruh dengan adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu. Jadi orang ini sudah tidak terpengaruh dengan sedikit dan banyak. Orang ini sudah tidak terpengaruh dengan segala apapun yang ada pada dirinya. Nah, maka di bulan Ramadan ini, sahabat, kenapa tadi Abah sudah bahas, kenapa di dalam perintah saum Allah menggunakan kutiba. Abah sudah bahas tentang kutiba. Dan di sini juga sebenarnya di Ramadan ini adalah orang-orang yang sudah
ditanamkan Al-Quran pada dadanya, maka dia sesungguhnya menjadi pemilik cahaya sesungguhnya. Maka pengetahuannya sangat luas tadi semua. Hatinya adalah menjadikan damai, ya. Pada tubuhnya ada jannatul ma'wa, maka milik dia. Tetapi ada orang yang masih berjalan pada makom tawajuh, dia masih dimiliki oleh ruang dan waktu. Dia terpengaruh oleh ruang dan waktu. Tapi orang yang makom tawajuh adalah wajah adalah tidak dipengaruhi lagi di ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu ikut terbawa berkah dengan adanya. Maka Abah sampaikan sesungguhnya mulianya sebuah ruang dan waktu bukan karena ruang dan waktu, tetapi karena adanya Allah. Nah, demikian pula kehadiran orang-orang yang sudah berada pada makom murad, dia adalah pemilik cahaya, maka ruang dan waktu menjadi berkah kepadanya. Karena ruang dan waktu sudah ridho kepadanya. Ruang dan waktu sudah sujud kepadanya. Ruang dan waktu sudah takdim kepadanya. Ini yang harus dipahami. Nah, di bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah ada peluang pada setiap manusia. Tidak memandang apakah kamu itu orang baik atau orang buruk sesungguhnya. Karena pada dasarnya orang yang mendapatkan makom wajah atau makom usul ilallah sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebaikannya, ketaatannya, kesolehannya, nggak ada. Intinya adalah orang yang sampai pada makom ini adalah orang-orang yang sesungguhnya adalah dia Allah yang mengenalkan dirinya kepadanya. Allah lah yang menutupi segala aibnya. Allah lah yang menutupi segala kekurangannya. Maka nampaklah cahaya pada dirinya. Inilah sahabat. Tetapi sebagai perjalanan kepada kita adalah mengapa orang ini mendapatkan hal yang demikian dari Allah. Maka yang harus kita pahami selama Ramadan ini itulah, maka Abah tadi sudah bahas. Sesungguhnya Ramadan ini adalah merupakan bulan yang unik. Bulan yang ke-9. Bulan yang sempurna. Karena pada dasarnya adalah di angka 9 adalah angka kesempurnaan. Itulah kenapa kata Abah di bulan Ramadan ini turunlah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Karena Lailatul Qadar memiliki 9 huruf dan disebutkan oleh Allah 3 kali. Maka disinilah sesungguhnya adalah di malam Lailatul Qadar ada ketetapan daripada Allah ya kepada orang-orang yang menjadikan adalah pemilik daripada cahaya. Nah, di dalam hikam sebetulnya kita mengambil saja. Nanti kita tanya jawab, silakan bebas sahabat, karena Abah akan bahas hanya 1 jam saja. Maka yang dilakukan oleh kita supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan adalah pemilik cahaya karena Allah menutup aib kita. Maka kita menyaksikan sahabat perjalanan manusia. Orang-orang seperti Robiah Adawiyah, Sesiri Sakoti, Udail bin Iyan, termasuk Umar bin Khattab adalah orang-orang yang tadinya adalah bukanlah orang-orang yang luar biasa. Tapi pada saat Allah ingin mengenalkan pada dirinya, maka itulah kata Abah juga, ma'rifat itu bukan hasil dikir, ma'rifat itu bukan hasil ilmu, ma'rifat itu bukan hasil ikhtiar. Pada dasarnya adalah merupakan wahbiyun, pemberian sebenarnya. Tapi ada ciri-ciri tanda-tanda orang yang akan diberi makom ini oleh Allah. Maka yang pertama yang dia lakukan di Ramadan itu adalah tadi imsak. Ya. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumul li wa ana azibi. Saum itu untukku. Berarti kalau saum itu untukku, maka tugas si hamba, tugas si murid supaya dia menjadi murad adalah bagaimana ridho kepada Allah di bulan Ramadan ini. Tugas dia adalah hanya mengembalikan saja apa yang menjadikan hak Allah. Maka kenapa dengan
tadi kata Abah di bulan Ramadan ini adalah dengan surat Al-Qadar itu adalah turunnya Al-Quran, di mana Allah mengulang kata Lailatul Qadar 3 kali. 3 adalah dengan di mana huruf Lailatul Qadar itu 9. 9 kali 3 adalah 27 sahabat. Nah, disinilah sebetulnya tentang 27. Nah, adapun 27 adalah sesungguhnya ada 7 sifat ma'ani dan 7 sifat maknawi. Maka orang-orang yang imsak adalah di bulan Ramadan adalah sesungguhnya dia ada potensi, sesungguhnya Allah mengenalkan dirinya. Allah adalah mengundang dirinya. Allah mentajalikan dirinya. Itulah dalam hikam Syu'aul Basyirah yushiduka adalah qurbahu minka. Orang-orang yang sudah Syu'aul Basyirah, akalnya bercahaya karena dia mengosongkan pengakuan-pengakuan mengembalikan sifat-sifat Allah. Yang selama ini kita adalah masih terjebak dalam pengakuan-pengakuan sifat-sifat diri kita, ya. Maka orang yang sudah melepaskan, yang menjadikan dia telah mengimsak dirinya, menahan atau katakanlah dia menjadi syuhada di bulan Ramadan dengan mematikan dirinya dalam hidup. Inilah sebetulnya konsep yang sebetulnya dari awal adalah al-mutu qabla an tamutu, atau dengan cara itu dia bangun dari tidurnya. Nah, itu maka dikatakan sebagaimana disampaikan baginda Nabi adalah sesungguhnya an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Nah, dia bangun dari tidur dulu. Maka orang yang bangun dari tidur itulah. Maka di dalam hikam ini adalah yang selain adalah 7 sifat ma'ani, 27 yang harus kita kembalikan. Di dalam di dalam hikam ya dijelaskan tentang bagaimana kita adalah mengembalikan. Maka kenapa di hari pertama Allah sampaikan la hayyun la ilmun ya la sami'un, itu nanti ada dikembalikan semua. La hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqqillallah. Selama bulan Ramadan kita imsak, yang selama dari bulan Muharram sampai kepada bulan Sa'ban adalah masih ada pengakuan pada diri. Maka sesungguhnya harusnya kita dilatih dari bulan Muharram menyerahkan itu. Ihramlah diri kita mudah supaya di bulan Ramadan kita ada potensi, ada peluang bahwa kita adalah mendapatkan luluberan dari semua ya. Maka juga dalam hikam dikatakan mana'aka antadaiya ma laisa laka mimma lil makhlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Nah, inilah sesungguhnya. Maka dilanjutkan apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Maka lalu apakah dia Allah membolehkanmu untuk mengklaim sifatnya sedangkan dia adalah Tuhan Rabbul Alamin. Jadi di dalam hikmah ini Syaikhullah ingin menegaskan salah satu yang harus dikembalikan kepada Allah adalah pengakuan-pengakuan sifat Allah oleh kita. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bersifat. Sesungguhnya kita di alam dunia ini kata Abah juga adalah sesungguhnya adalah misi Allah adalah ingin mendohirkan, mewujudkan Asmaul Husna lewat kita manusia. Tetapi kemudian agama menjadi di sisi manusia. Maka tadi ada makom tawajuh, ada makom murid, ada makom adalah muwajjahah, makom murad. Nah, orang yang sudah sampai kepada makom murad karena dia tidak butuh dengan cahaya, bahkan cahaya sudah jadi milik dia, maka segala yang disentuhnya akan hidup, sahabat. Maka itulah
orang yang sudah di sini adalah karena hidup. Nah, adapun makom tawajuh sebetulnya belumlah dia hidup. Maka kita bisa perhatikan dalam kehidupan, segala perkara yang hidup bisa melahirkan yang hidup. Hanya yang hidup bisa menghidupkan yang hidup. Hanya buah pohon yang hidup yang bisa berbuah. Hanya ikan yang hidup yang bisa bertelur. Hanya ayam yang hidup yang bisa beranak, bertelur. Kambing yang hidup yang bisa beranak. Dan manusia yang hidup yang bisa beranak. Maka hidup ini menjadi sangat penting, sahabat. Nah, bagaimana cara kita memiliki hidup adalah di hari pertama lahayun. Lahayun adalah aku tidak hidup. Maka kembalikanlah rasa memiliki hidup. Maka itulah, maka Abah selalu sampaikan, kenapa Abah saya tuh nggak takut mati? Karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Tadi semua. Bahkan maaf, Abah saya itu termasuk adalah orang bilang orang punya. Karena saya tidak pernah merasa miskin. Saya tidak pernah merasa memiliki apapun. Orang yang tidak pernah merasa memiliki apapun, dia pasti tidak akan takut kehilangan apapun. Sementara dunia ini, sahabat, hanya mengikuti orang-orang yang tidak takut kehilangan dunia. Sementara kebanyakan manusia takut kehilangan dunia. Sementara dunia, seluruh isi dunia ini termasuk kita, innalillah, semuanya adalah milik Allah. Dan semuanya milik Allah, wa inna, dan semuanya adalah wa inna ilahi, dan semuanya milik Allah, rajiun, harus kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu hanya orang-orang yang tidak takut kehilangan uang akan datang uang. Hanya orang-orang yang tidak takut kehilangan dunia yang dia akan didatangi oleh dunia. Tapi kebanyakan manusia kata Allah bahil. Banyakan manusia adalah kikir. Manusia adalah pelit. Maka itulah, maka Abah sering sampaikan, orang yang kikir, orang yang bahil, orang yang pelit sebetulnya adalah merupakan kompetitor daripada Allah. Maka dia akan selalu berseberangan dengan hukum-hukum Allah. Maka disinilah sesungguhnya sahabat bahwa dijelaskan oleh Syaikhullah tentang Allah melarang kita mengklaim sifat Allah yang bukan sifat kita. Wujud adalah sifat Allah, hidup adalah sifat Allah, melihat adalah sifat Allah, mendengar adalah sifat Allah, ilmu adalah sifat Allah. Maka oleh karena itulah orang-orang yang menjadi murad, yang menjadi pemilik cahaya adalah pada saat dia sudah tidak lagi memiliki, mengklaim, mengakui sifat-sifat Allah menjadi sifat dirinya. Maka Ramadan dari hari pertama, dari mulai Abah ajarkan lahayun, lahayun, hari kedua la ilmun, hari ketiga la sami'un, la basirun, terus la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampailah di hari ke-8 la maujudun bihaqi ilallah. Dan semuanya diamalkan dengan imsak, dengan saum. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf adalah mulutmu, tutuplah mulutmu. Kaf, ha, maka tutuplah. Ya, cuma. Silakan Pak duduk aja Pak. Iya, ini lagi live saya tadi semua. Kalau masuk aja. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ya. Maka sesungguhnya adalah tutup mulutmu, tutup dua lubang hidungmu, tutup telingamu, dan tutup dua matamu. Inilah saumnya Maryam. Dan itulah kata saum, hanya ada satu kata kepada Maryam adalah, inilah sahabat yang harus kita pahami selama Ramadan. Maka itulah kenapa orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar 21, 23, 25, terutama 27, karena dia sudah kembalikan adalah 7 sifat ma'ani, ada a'yan faraziah, cangkang tubuhnya, dan 7 sifat maknawi, a'yan sabitoh, adalah ruhnya yang merupakan Muhammad, adalah disatukan di bulan Ramadan ini, sahabat ya.
Maka itulah kenapa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Maka di bulan ke-9 dengan huruf lailatul qadar yang 9 diulang 3 kali. Maka kenapa diulang 3 kali? Karena pada dasarnya setiap diri manusia adalah hakikat daripada Yasin, sahabat. Nah, pada dasarnya sahabat semua, Allah itu tidak pernah terpisah dengan kita. Bahkan Allah mengurus kita setiap saat. Allah hadir setiap saat. Kitalah yang tidak hadir kepada Allah. Bahkan Allah tidak mungkin terpisah. Maka orang taat selalu bersama Allah. Orang maksiat pun selalu bersama Allah. Karena Allah tidak akan pernah berpisah. Nah, itulah kenapa penciptaan makhluk ini adalah ja'ala, menjadikan. Tetapi kita manusia tadi semua adalah yang kehilangan Allah. Nah, ini ya. Maka barangkali inilah konsep yang Abah yang sekarang adalah bagaimana sering menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, menutup 2 mata, menutup 2 telinga, menutup 2 lubang hidung, menutup mulut. Kaf, ha, ya, ain, sad. Insya Allah itulah jalan untuk kita adalah menghadirkan Allah, mengakbarkan Allah. Nah, inilah yang sesungguhnya adalah yang dicintai oleh Allah. Jadi dalam hikmah ini adalah mana'aka antadaya adalah malai salah kami malil makhlukin apa yubihu laka antadaya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Karena kalau orang sudah mengembalikan semua sifat Allah pada Allah, maka dia melakukan apapun dia tidak akan pernah merasa dia melakukan. Sholatnya, puasanya, dzikirnya, apapun. Ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Inilah yang dikatakan oleh iblis pada saat iblis menyampaikan ikrar. Ingin menghancurkan ibadah semua Bani Adam. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ubwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin. Berarti orangnya sudah mukhlas. Maka tadi sering dikatakan orang ma'rifat tidak akan pernah sholat. Karena orang ma'rifat tidak akan pernah merasakan. Dia hanya menerima sholat, menyaksikan sholat, menyaksikan fi'il Allah pada tubuhnya, menyaksikan asma Allah pada hatinya, menyaksikan sifat Allah, nur sifat Allah pada ruhnya, menyaksikan nur zat Allah pada sirnya. Maka orang mukhlas tidak akan pernah melihat dirinya melakukan ketaatan. Karena semuanya dia sudah menjadi dimiliki oleh Allah. Dia sudah menjadi pemilik daripada cahaya, sahabat. Ya. Nah, kemudian dalam ini dijelaskan lagi oleh Syatilah, la tatlub iwadun ala amali lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Nah, itulah sesungguhnya pada saat si wayang itu sudah tubadil, berpindah. Itulah kenapa kata Abah, kata kutiba. Dalam perintah saum itu di situ ada tubadil sebetulnya. Kata kutiba dari kata katabah, dari sesungguhnya adalah ada rahasia antara Allah dan kita. Inilah dikatakan as-saumul li wa ana azibih, pada saat kamu tahan yang ada aku. Itulah kelebihan daripada Ramadan, sahabat. Sehingga di penghujung Ramadan bagi orang-orang yang mampu adalah dia menapikan dirinya, mengimsak dirinya, mengupapasa dirinya dengan mengembalikan segala milik Allah pada Allah, maka ada Lailatul Qadar. Dikatakan lail adalah karena dia mematikan dirinya, bahkan dia disebut syuhada. Dia telah mensyahidkan dirinya, mematikan dirinya dalam hidup
Kalau bahasa orang Jawa, mati sejeroning urip dan dia akan urip sejeroning mati dari semua sahabat. Nah, inilah yang katakan la tatlub iwadon ala amali lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Jadi kalau orang yang sudah murad dan dia pemilik cahaya karena dia menjadi milik Allah untuk dirinya, dia hanya akan menyaksikan semuanya wahdaniyat fil af'al, menyaksikan fi'il Allah pada segala gerak dirinya dan segala af'al yang ada di luar dirinya. Wahdaniyat fil asma, dia hanya akan menyaksikan nama Allah pada namanya dan menyaksikan Allah pada seluruh nama yang ada. Dan demikian pula dia akan menyaksikan sifat Allah pada dirinya dan dia menyaksikan sifat Allah di luar dirinya. Inilah sesungguhnya yang diberikan kepada mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar 21 adalah Lailatul Qadar 23 adalah Lailatul Qadar 25, 21 karena sesungguhnya kapas sudah jadi benang, pesaklah kapas itu menjadi benang adalah 21. Itulah kenapa adalah juga yang harus dipahami adalah dua di dalam satu dari semua. Tokoh esai, kamu adalah aku adalah kamu. Sahabat, itulah ya yang di antara adalah sebagian barangkali nanti kita amaliyahnya hanya sama dari awal, tapi yang sing penting adalah kita betul-betul menyerahkan dari awal. Makanya setelah hari ke-9 di Ramadan, Abah sudah ajarkan tentang ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Sama amaliyahnya menekuk lidah, merapatkan gigi, selalu begitu. Karena dengan cara itulah kita mematikan diri. Dengan cara lailan adalah dengan malam, dengan mati. Bahkan Nabi Muhammad pun diperjalankan adalah subhanalladzi asra bi abdi. Kenapa dikatakan bi abdihi? Ya, bukan bi Muhammadin. Kenapa dikatakan asra bukan syara? Artinya Muhammad tidak berjalan sendiri. Dia adalah dengan mematikan, menekuk lidahnya, merapatkan giginya sebetulnya. Demikian pula yang beliau lakukan di Gua Hira adalah sama. Itulah yang disebut dengan sholat mi'raj, sholat yang sebelum datang adalah itulah yang dikatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah sholat yang membuat kaki beliau bengkak. Maka siapapun yang sudah Abah ajarkan tentang sholat Nabi adalah dia pun akan merasakan betapa sakitnya kaki sahabat. Beda dengan sholat kalian hari ini. 100 rakaat tidak akan membuat kalian sakit. Tapi sholatnya yang sholat sesungguhnya kalian bisa coba sendiri nanti ya. Jadi ini ya sahabat, di Ramadan ini banyak kemungkinan. Maka dikisahkan orang-orang yang mendapatkan buah samroh dari perjalanan safarnya. Tetapi di Muharram itulah sesungguhnya mulai pembebasannya. Maka kenapa kisah Ayub bebas di Muharram, Yakub adalah bebas dari buta di Muharram, Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram, kemudian juga adalah Musa bebas dari Fir'aun di Muharram, Ibrahim bebas dari Namrud di Muharram, Yunus keluar dari perut ikan di Muharram. Demikian pula adalah tentang Ashabul Kahfi keluar dari gua di Muharram. Demikian pula perpindahan baginda Nabi Muhammad dari Madinah ke Mekah dihitung adalah sebagai bulan pertama Muharram tadi semua ya. Nah disinilah sesungguhnya buahnya nanti di bulan ke-9 adalah setelah dilahirkan di bulan ketiga 1-2 ya. Maka itulah tentang bulan dari mulai Muharram ke Safar. Safar itu sipir, kosongkan. Nah itulah. Maka apa yang kosongkan? Serahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah,
kosongkan. Karena hanya gelas kosong yang bisa diisi. Hanya kanvas kosong yang bisa dilukis. Hanya rumah kosong yang bisa diisi. Hanya piring kosong yang bisa diisi. Kosongkan sipir untuk lahir. Karena kalau tidak kosong maka di bulan Rabiul Awal Muhammad tidak akan lahir. 12 Rabiul Awal. 1 dalam 2 atau 2-1. Maka itulah juga Isra Mi'raj, Lailatul Qadar juga 2-1 atau 1-2. Satunya Adam, duanya adalah Allah dan Muhammad. Sama saja sebetulnya. Nah, untuk apa? Nanti adalah di Rajab supaya hidup ruhmu, di Sa'ban supaya tubuhmu sudah sibghatullah, sudah jadi Muhammad, ruhmu sudah la ilaha illallah, tubuhmu sudah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di bulan ke-9 Ramadan adalah 7 dan 8 menjadi 9, dan 9 itulah kesempurnaan. 7, 8, 9 adalah 24. Dalam melambangkan perjalanan adalah Muhammad. 12 adalah merupakan la ilaha illallah 12. Muhammadur Rasulullah 12. Dan menjadikan tubuhmu suratul Fatihah 144 huruf. 12 kali 12 144. Yang nanti di bulan ke-9 maka masuklah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di bulan ke-9, sahabat. Itulah kenapa NU punya 9 bintang. Dan demikian pula adalah jumlah rakaat dalam sholat itu walaupun 17, maka itu juga yang dikatakan awalnya lahir turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Tetapi adalah sesungguhnya yang harus dipahami di Ramadan itu adalah 27. Adalah 2 kali 7 adalah 3 kali 9 adalah 27 kali semua ya. Maka nanti Abah akan pada saat malam 27 nanti ada amalia khusus malam ke-27 yang kita bisa lakukan walaupun secara amaliyahnya adalah sama. Di antaranya adalah usalli lam jalalah ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah ya. Hilang aku ke dalam kosong, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku, Allahur ruhun, Muhammadun jasadun, dari semua ya. Jadi itu ya sahabat, bahwa untuk berpindah dari murid kepada murad, dari cahaya tawajuh kepada cahaya muwassalah, memang harus kalau bisa dilakukan dari mulai bulan Muharram ya, supaya di bulan Ramadan kamu dapat menghasilkan adalah syamroh, buahnya. Di akhir Ramadan adalah luber, lebar. Idul Fitri kembali kepada fitrahmu dari awal ya. Itu 10 menit saja sahabat sesungguhnya, tetapi kemudian kita bisa lihat ya tentang apa yang disampaikan ya. Kita ini ada dohir dan batin ya. Dohir dan batin dikatakan adalah anarud zawahiro bi anwari asyarihi wa anarus sarairo bi anwari awsafihi abali ajli dzalika ya afalat anwarud zawahir walam afal anwarul qulubi was sarairi walidzalika qila inna apa itu siapa itu oh tadi ya. Inna samsan nahari ada tagrubu bil laili wasamsul qulubi ada laisat ala tajibu. Dikatakan Allah menyinari lahir hamba dengan cahaya makhluknya. Lahirnya maksudnya Allah menyinari dohir kita
jasad kita dengan cahaya makhluknya. Nah inilah orang yang masih dalam makom tawajuh. Sesungguhnya masih ada diliputi oleh cahaya-cahaya makhluknya. Ya. Tetapi adalah dan menyinari batinnya, ruhnya adalah hamba dengan cahaya sifat-sifatnya. Maka oleh karena itulah kita tadi di awal kita harus melepaskan pengakuan pada sifat yang bukan sifat kita. Wujud kembalikan adalah tadi sifat hidup tadi ada la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqqillah ya. Nah mungkin sebelum tanya jawab juga jelaskan di dalam hikmah sebelumnya ihtadar rohiluna ilahi bi anwari tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwaru lahum li annahum dikatakan dari sini adalah li annahumul li syai'in dunah ya. Ini kayaknya kudu beli kacamata Gus sudah sudah nggak kelihatan ya. Ihtadar rohiluna orang-orang yang berjalan ilaihi bi anwarir tawajuh menuju Allah mendapatkan petunjuk dengan cahaya tawajuh tadi semua. Wal wasiluna lahum anwarul muwajjah. Sedangkan orang-orang yang sampai kepadanya, sedangkan orang-orang yang wusul yang dikatakan wal wasiluna lahum anwarul muwajjah. Berarti di sini sudah ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Berarti orang-orang yang sudah berhadap-hadapan dengan Allah tadi semua ya. Yang sudah berhadap-hadapan tadi semua. Tadi kalau yang makom tawajuh masih orang disebut murid. Orang yang berjalan hanya bisa berjalan kalau ada cahaya. Tetapi murad adalah orang yang sudah menjadi pemilik cahaya karena dia sudah menjadi milik Allah tadi. Sudah sampai pada hakul basyirah ya. Maka dikatakan fal awwaluna lil anwar ya. Kelompok yang pertama adalah milik cahaya tadi. Wa haula'il anwaru lahum adalah karena mereka adalah sedangkan kelompok kedua adalah pemilik cahaya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita ya. Nah, adapun orang yang ini menjadikan pemilik cahaya yang disebutkan dengan orang muwassalah, tersambungan satu sama lain antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Patut diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tersambung dengan hambanya karena dialah yang selalu mengurus hamba-hambanya. Sang hamba saja yang belum bisa menyambung dengannya manakala hatinya belum sampai kepadanya. Jadi masih ada hijab-hijab, baik adalah pertama hijab zulmaniyah, hijab berupa dosa, hijab berupa kekotoran, kebencian pada hati, rumah Allah dikotori, Ka'bahnya Allah dikotori, maka itulah hijab. Nah, setelah bebas dari hijab zulmaniyah, terkadang juga muncul hijab nuraniyah, merasa berilmu, merasa beramal, merasa soleh, merasa baik. Itu adalah hijab berupa cahaya. Ilmu itu hijab. Itulah yang disebut hijab nuraniyah, hijab berupa cahaya. Jadi hijab yang berupa kegelapan, ada hijab yang berupa cahaya. Nah, hijab berupa kegelapan biasanya lebih mudah orang itu memahaminya. Tetapi yang bahaya adalah pada saat orang itu merasa dia tidak menyadari bahwa ilmu yang dimilikinya hijab, bahwa tahajud yang dilakukannya hijab, bahwa ibadah yang dilakukannya hijab. Itulah hijab yang disebut sebangsa cahaya. Nah, disinilah manusia terkadang ada sampai matinya tidak menyadari hijab berupa cahaya ini lebih bahaya daripada hijab kegelapan. Maka tadi orang-orang yang bermaksiat
terkadang dia, itulah kenapa Syekh Syiri Sakwati masuk, dia sampai di wali. Itulah kenapa orang seperti Robiah Adawiyah jadi waliyah. Itulah kenapa Fudail bin Iyad adalah menjadi wali padahal dia dari pintu maksiat. Karena hijab berupa kegelapan terkadang membuat orang mudah untuk sampai. Nah ini tadi masalah wan. Kadang-kadang lamun pek kurang boga hijab negatif, kadang-kadang lebih mudah dipahami. Lamun kurang boga tadi, makanya lamun pek nyemplung dina hiji persoalan ulah sedih. Kadang perbuatan salah tadi terang-terang kolentrang dopai nunutan tikus rukana, ini kebanyakan hijab julmania. Orang-orang dagangnya jadi rugi tadi semua, duitnya beak, atipu, lengit, gitu. Maka yang datang ke sini ke tempat Abah sekarang orang-orang berpenyakit tadi. Tapi itulah kenapa dia berpenyakit, harus ketemu Abah. Karena kalau dia loba duit, kalau dia punya ilmu, maka hijab nuroniyah tidak akan pernah bisa ditolong karena dia merasa sudah bercahaya. Nah, inilah yang bahaya tadi semua ya. Nah itu saja barangkali sebagai prolog saja, karena malam hari ini Abah juga kurang fit dari semua ya. Jadi ada 1 jam belum Gus? Ya. Pahit mulut ini, bismillah. 49 menit. 49 menit. Nah di sini juga dijelaskan ya sahabat, kenapa orang-orang seperti terkadang ya orang kemaksiatan atau hijab julmania itu terkadang membuat orang terpacu untuk bertaubat, untuk kembali pada Allah ya. Makanya di dalam hikmah yang ke-8 adalah idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluk fa innahu ma fataha laka illa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaihi malah muhdiha ilaih tadi wa ainama wa ainika alam ta'lam anna ta'arruf pintu ma'rifat yang tadi sudah jelaskan. Allah bisa menutupi segala aib-aib kita dengan itu. Nah tinggal bagaimana adalah semuanya tentang rahasia Allah dari semua ya. Tapi ada satu hikmah yang Abah tertarik ya. Bagaimana maka dalam hikmah 130 dalam hikam ini ada lau annaka la tasilu ilahi illa ba'da fana'i adalah masa wika wa mahwida masa wika wa mahwida'awika lam tasil ilaih dari semua abada. Seandainya engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali setelah sirnanya keburukan-keburukanmu dan lenyapnya tuduhan-tuduhanmu, walakin lah idza aroda ayyusilaka ilaih sataro wasfaka biwasfihi. Di sini ada sataro. Sataro itu berarti adalah masih ada penutup ya tadi semua. Walakin ida aroda ya, maka dijelaskan di sini intinya hikam yang di kalimat yang ini adalah walakin ida aroda ayu silaka ilaihi sataro waspahu biwasfihi ya. Kemudian dikatakan wagoto ya, wagoto taka ya, wagoto naka binatihi pawasolaka ilaihi ya, bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Jadi dia ditutupi sifatnya dengan sifatnya serta watakmu dengan wataknya. Jadi dia membuatmu sampai kepada Allah dengan sebab karunia kepadamu,
bukan dengan sebab-sebab amalmu kepada Allah. Jadi ada di sini, ada orang-orang yang memang, nah inilah semua bisa terjadi pada Ramadan sebetulnya. Jadi makanya di Ramadan inilah kenapa banyak dikisahkan orang pendosa diampuni oleh Allah. Ada amal ibadah yang dikalikan 70, dikalikan 700, karena memang di bulan Ramadan ini adalah bulannya Allah, seolah-olah adalah bulannya umatku kata Nabi, tetapi sesungguhnya ada gabungan bulan Rajab dan Sya'ban. Maka as-saumul li wa ana azibih, inilah ada di bulan ini ada potensi seorang murid menjadi muron. Yang tadinya adalah orang yang bergantung pada cahaya, sekarang dia menjadi pemilik cahaya. Karena dia sudah menjadi dimiliki oleh Allah. Innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Maka di bulan Ramadan terjadilah Lailatul Qadar. Kalau sudah Lailatul Qadar maka banyak dikisahkan bahwa orang itu sudah mendapatkan kemuliaan, karena 1000 bulan itu adalah khairun min alfi syahrin, itu adalah kurang lebih ada 90 tahun dari semua ya. Barangkali itu saja, barangkali Gus kita diinikan ke pertanyaan saja ya. Tadi kalau ada yang ingin bertanya ya, atau bapak-bapak di sini yang mau bertanya silahkan, yang berkaitan dengan barusan yang dibahas oleh Abah. Biar Abah bisa udut dulu dari semua ya. Barangkali ada bapak-bapak di sini yang mau Abah rada riet silahkan ya mengajukan pertanyaan kah? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut ke audiens dulu ya, Pak. Lanjut ke audiens dulu, Pak. Boleh audiens saja. Abah mau bertanya bagaimana tahu si murid lulus level SD, SMP, SMA dan seterusnya. Bagaimana tahu si murid itu lulus dari level SD, SMP atau SMA dan seterusnya? Gimana? Bagaimana murid bisa tahu si murid itu udah lulus dari SD, SMP atau SMA? Ya gurunya yang tahu. Oh gurunya yang. Iya. Gurunya yang tahu. Iya. Sebenarnya di dalam ilmu ma'rifat, di sahabat, sesungguhnya adalah semua orang itu sudah sampai pada Allah. Semua ruh itu sudah bertemu Allah. Sudah kenal kepada Allah dari semua. Maka orang suka salah, jangan ajarkan ilmu ma'rifat karena orang itu punya makom-makom. Sebetulnya ma'rifat itu ya ma'rifat dari semua. Kalau sekolah dohir, iya ada makom-makom, ada SD. Kalau ilmu jasad ada makom. Tapi ilmu ma'rifat nggak ada, orang semua udah pernah ketemu Allah. Ruh kita itu dulu sudah bersama Allah, bahkan sudah berjanji. Bahkan dia berkata, alastu birabbikum. Tapi kemudian, nah inilah si jasad ini yang menghalangi. Iya, Pak. Tadi semua, ya. Itu Gus. Iya, Pak. Ya. Ada lagi Pak pertanyaan dari Bu Arapat dari Kalimantan Timur nih. Iya. Kalau kita berhadiah surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, Pak, kan pakailah ruhi itu, Pak. Sedangkan ruhnya sudah berganti cangkang atau pindah ke hewan yang lain-lain, itu gimana, Pak? Nah itulah dikisahkan dalam sebuah kitab, adalah ada orang yang sudah mati 700 tahun. Dan bahkan dikisahkan di situ adalah yang mati 700 tahun itu bahkan sudah jadi rumput. Gitu. Dia tadi kan kata Abah juga bahwa ada orang, bahkan Quran menyebutkan ada orang ruhnya itu tertahan di rum. Jangan dikira orang mati itu ruhnya balik Allah. Tadi ada yang balik ke jin, tergantung apa yang diilahkan oleh dia. Maka membacakan suratul Fatihah kepada orang yang meninggal selalu baik. Tadi semua. Barangkali dengan wasilahnya kita itulah. Karena tadi. Nah inilah contoh yang Abah sering kisahkan si Amoy yang di depan. 700 tahun mati dan udah gantung diri di depan. Ini belum ada yang menyelamatkan itu.
Maka disinilah yang harus dipahami bahwa sesungguhnya kenapa Nabi menganjurkan mendoakan orang yang sudah meninggal. Adapun ruhnya terjebak di apa? Barangkali dengan Fatihah kita mereka ada punya kesempatan nanti kembali lagi, ruhnya itu punya jasad manusia tadi semua. Ya. Iya, Bang. Ya termasuk kitmir. Itu jangan dikira anjing tadi semua. Kisah kitmir dan Ashabul Kahfi itu sebetulnya yang disebut kitmir itu, bahkan kalau Abah curiga gitu, justru yang Ashabul Kahfi itu ya anjing gitu. Dia terjebak di 309 tahun terjebak pada tubuh anjing. Iya. Sebenarnya kalau secara hakikatnya gitu kan tadi. Maka dikatakan kitmir adalah masuk sorga gitu kan tadi. Karena tubuh kita ini kan binatang sebetulnya. Iya, dari semua. Ya. Maka jangan dibenturkan kalau ngaji syariat dan hakikat. Seperti tadi Abah bahas tentang Musa dan Fir'aun. Sebetulnya Musa dan Fir'aun ada secara syariatnya, tetapi hakikatnya selalu ada pada diri. Kan tadi kalau ngaji hakikat kata Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Apapun jangan keluar, karena pada dasarnya kita nggak usah cari keluar. Karena diri manusia itu adalah kata Abah juga laut yang sudah menjadi setetes air. Lautan dunia yang sebesar ini udah jadi sebesar ini. Maka menemukan apa ada pada diri. Sudah ada. Maka kenapa Abah assalamualaikum ya Ibrahim? Karena ada pada diri. Dan dia menjawab. Kenapa Abah mengatakan assalamualaikum? Udah mukhatab. Bukan assalamualaihi. Karena udah nyata. Kalau oleh bagi Abah. Maka sekarang nambah Abah salam itu sekarang. Ibrahim lah, Daud lah, Sulaiman lah. Wah. Dari semua. Ya. Karena semuanya sudah ada pada diri. Termasuk juga kisah Yusuf dan penjara. Kalau ngomongin hakikat Yusuf itu adalah sebetulnya adalah jiwa kita. Penjaranya mana? Tubuh kita penjaranya. Ya. Kan tadi mengaji hakikat selalu ke diri. Temukan Yusuf pada diri. Temukan Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, 4 sahabat, 5 malaikat Nabi Ulul Azmi, semuanya ada pada diri. Malaikat muqarrabin, karubiyin, ruhaniyin. Inilah kerajaan. Tadi semua. Sama saja. Kalau ibaratkan dunia ini sebesar ini, ya apa itu? Kalau dunia sebesar ini, ya anggap saja kata Abah juga dunia sebesar ini sudah menjadi setetes. Dan diri kita lah setetes itu. Maka tadi mencari alamat Allah jangan kemana-mana. Itu makanya Syekh Arsad Banjari dia berkata, saya mencari Allah dan Rasulullah ke Hijaz nggak ketemu. Tapi begitu saya pulang ke kampung saya, kemana kampungnya? Kediri. Maka aku bertemu dengan Allah dan Rasulullah.